Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang materi internet marketing. Yang akan dibahas adalah konten marketing. Jadi, konten marketing itu adalah salah satu cara untuk promosi produk, tapi menggunakan konten. Konten marketing ini lebih sering digunakan pada saat ini ya, karena melihat banyak orang yang menjual produknya secara online. Kesulitan untuk konten marketing itu adalah kadang kita bingung apa yang akan kita taruh di konten itu. Kemudian cara distribusi konten marketingnya itu seperti apa? Apakah menggunakan video atau menggunakan foto atau menggunakan yang lainnya. Jadi diharapkan dari konten marketing ini nanti kalian bisa tahu apa konten yang akan kalian gunakan untuk konten marketing dan juga caranya seperti apa. Semoga nanti bisa menginspirasi untuk kalian memasarkan produk. Istilah dari konten marketing artinya adalah strategi pemasaran di mana kita membuat, merencanakan dan juga mendistribusikan konten kepada target market. Pertanyaannya adalah apakah konten marketing lebih efektif daripada hard selling? Jawabannya iya, karena kita menggunakan internet dalam pemasaran. Jadi untuk konten marketing itu lebih efektif daripada hard selling, karena di sini dengan menggunakan konten marketing itu berarti kita mengedukasi calon customer tentang produk kita. Tips dalam konten marketing yaitu membuat konten berdasarkan kerangka yang kita buat. Nah, kerangkanya itu apa aja? Kerangkanya yang pertama adalah memahami seluruh fitur dari tiap produk. Kemudian yang kedua, memahami manfaat dari setiap fitur. Yang nomor tiga, sampaikan manfaat tersebut kepada masyarakat. Nah, sekarang kita bahas. Contohnya misalnya saya mempunyai produk berupa masker untuk skincare, masker untuk perawatan wajah. Nah, di sini kan ada bermacam-macam variannya maskernya. Pasti kalau misalnya kalian melihat dari gambarnya itu pasti bahan dasarnya pun berbeda. Cuman pasti mereka menggunakan bahan pendukung yang sama antara satu masker dengan masker yang lain. Tapi cuman bahan dasarnya aja yang berbeda. Nah, dari bahan dasarnya yang berbeda ini berarti antara satu masker dengan masker yang lain itu mempunyai manfaat yang berbeda pula. Nah, yang pertama adalah memahami seluruh fitur dari setiap produk. Kita sebagai penjual berarti harus mengetahui komposisi dari masing-masing varian masker ini. Misalnya di sini ada masker bunga mawar. Jadi kita harus tahu komposisinya itu apa aja dari masker bunga mawar ini. Kita juga harus tahu komposisi untuk masker yang lainnya. Sama seperti misalnya ini ada masker dari pumpkin. Kalau bahasa Jawanya itu pumpkin itu waluh ya. Nah, setelah kita memahami seluruh komposisi dari setiap produk, selanjutnya adalah memahami manfaat dari setiap fitur, atau kalau di masker ini berarti kita harus memahami manfaat dari setiap komposisi yang ada di dalam masker itu. Jadi manfaat dari ekstrak bunga mawar itu apa sih pada saat kita mengaplikasikannya ke wajah? Apakah dia bisa untuk memutihkan, mencerahkan, atau untuk melembutkan seperti itu. Jadi kita harus tahu setiap manfaat dari komposisi yang ada di dalam masker ini. Kemudian yang ketiga, menyampaikan manfaat tersebut kepada masyarakat. Nah, kita kan sudah tahu manfaat ekstrak bunga mawar untuk wajah itu apa. Nah, kita untuk konten marketingnya nanti kita mengedukasi masyarakat tentang manfaat bunga mawar, misalnya seperti itu. Jadi dari kerangka yang kita buat nanti kita bisa tahu konten apa yang cocok untuk diberikan kepada masyarakat. Seperti itu.
Selanjutnya, konsep dari konten marketing. Yang pertama adalah memberikan edukasi tentang produk kita, yaitu produk apa yang dijual, kenapa harus beli pada kita, di mana membeli produk tersebut, kemudian apa yang membedakan dengan brand lain. Jadi, konsep dari konten marketing itu kita mengedukasi produk kita kepada masyarakat. Karena kita anggap aja produk kita itu tidak terkenal. Jadi kita sebagai pemula itu kita harus mengedukasi masyarakat tentang produk kita. Anggap aja produk kita itu nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi isinya di sini nanti tentang produk tentang apa yang kita jual, kemudian kenapa mereka harus membeli kepada kita. Kemudian di sini ada caranya beli itu di mana? Apakah di Instagram bisa langsung menggunakan WhatsApp atau kita harus menggunakan platform marketplace seperti itu. Kemudian apa yang membedakan dengan brand lain? Misalnya brand lain itu mempunyai produk yang sama dengan kita. Apa sih kelebihannya kita? Nah, itu sebagai strategi marketing juga. Selanjutnya, testimoni atau review. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, testimoni atau review itu bisa dilakukan oleh influencer. Kalau misalnya memang belum ada orang yang membeli produk kita sama sekali. Jadi karena kita masih awal, kita bisa menyewa endorsement ya. Kita bisa endorsement ke influencer. Atau bisa dengan cara apa ya? Kita endorse teman juga sebenarnya bisa. Yang penting orang itu bisa percaya dengan kita sebagai penjual. Karena kita adalah pemula, maksudnya masih awal dalam jual beli, pasti masyarakat itu membutuhkan kepercayaan untuk membeli barang itu. Misalnya masyarakat itu kadang saya pun takut ya kalau misalnya saya sudah mentransfer sejumlah uang untuk membeli produk, kadang tuh di dalam hati saya tuh batin kira-kira sama penjualnya dikirim nggak ya barang saya, padahal saya sudah transfer. Apalagi kalau misalnya nyampainya lama. Jadi fungsinya dari testimoni atau review itu adalah membangun kepercayaan masyarakat untuk membeli produk kita. Kalau dari pengalaman pribadi, sebelum saya membeli suatu produk di online, itu saya mesti baca-baca reviewnya dulu, baca-baca testimoninya dulu. Seperti itu. Selanjutnya ada konten hard selling. Jadi di konten marketing pun sebenarnya ada cara untuk mengajak masyarakat untuk membeli produk kita. Nah, di sini isinya bisa kita beri di mana produk dijual, kemudian cara membeli produknya itu seperti apa. Jadi setelah mengedukasi masyarakat, kita bisa mengajaknya untuk membeli produk kita. Kemudian harganya berapa, ada promo atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah dari konten marketing. Yang pertama adalah memahami target audiens. Memahami target audiens itu kita bisa melihat usia dari audiens, kemudian jenis kelaminnya, lokasinya di mana, gaya bahasanya yang digunakan itu apa, kemudian medsos yang sering digunakan. Nah, untuk usia, kenapa usia itu harus kita pahami untuk menarik target? Karena pada saat kita berbicara dengan orang yang umur 15 tahun, itu pasti berbeda dengan pada saat kita berbicara dengan orang yang berusia 40 tahun. Jadi gaya bahasa itu nanti dipengaruhi oleh usia juga. Selanjutnya, media sosial yang sering digunakan. Nah, ini juga kita perlu memahami kalau misalnya kita targetnya itu ada di Instagram atau di Facebook. Karena pengguna Instagram itu lebih banyak adalah orang-orang antara umur
15 tahun sampai 35 tahun. Sedangkan yang lebih tua, maksudnya orang-orang yang sudah tua itu jarang yang menggunakan Instagram. Ada tapi jarang. Mereka lebih sering menggunakan Facebook. Jadi kita bisa tahu target audiens kita itu ada di Instagram atau di Facebook. Selanjutnya perencanaan konten. Perencanaan konten itu kita bisa menentukan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Kemudian gaya komunikasinya seperti apa? Apakah kita menggunakan gaya resmi, gaya bahasa resmi, atau gaya bahasa gaul, atau gaya bahasa alay juga boleh. Kalau misalnya memang targetnya itu adalah ya anak-anak alay, seperti itulah. Kemudian desain grafis yang digunakan apakah berupa desain, maksudnya ilustrasinya. Langkah yang ketiga adalah promosi konten. Di sini kita bisa menggunakan sosial media untuk branding, kemudian Google untuk berjualan. Kemudian bisa menggunakan teknik SEO juga. Jadi SEO itu adalah search engine optimization. Jadi mengoptimasi mesin pencari supaya pada saat kalau misalnya ada orang yang menginputkan kata kunci tertentu tentang suatu produk yang relevan dengan produk kita. Nah, produk kita itu bisa berada di posisi teratas di mesin pencari. Minimal itu ada di halaman pertama mesin pencari, seperti itu. Selanjutnya di sini apa sih hasil dari konten marketing? Jadi hasil dari konten marketing yaitu kita berhasil mendapatkan calon customer baru, kemudian membangun rasa percaya antara penjual dengan pembeli, kemudian meningkatkan penjualan. Jadi dengan adanya calon customer baru itu kemungkinan besar kita pun juga bisa meningkatkan penjualan. Nah, di sini ada salah satu contoh konten marketing yang bisa kita jadikan inspirasi. Di sini saya mengambil contoh dari Instagram Ufikir Indonesia. Jadi Ufikir Indonesia ini mempunyai produk yang dia mengaplikasikan sinar UV di dalam produk tersebut. Jadi untuk konten marketingnya dia, mereka sering mengedukasi masyarakat tentang virus dan juga bakteri. Nah, salah satu cara untuk membunuh virus dan bakteri itu adalah menggunakan sinar UV. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh edukasi tentang bakteri dan virus. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh produk yang mereka tawarkan. Ini adalah toothbrush sterilizer. Jadi ini di dalam alat ini dia juga menggunakan sinar UV yang bisa membunuh bakteri dan kuman yang bersarang pada sikat gigi. Nah, di sini adalah edukasinya tentang alat tersebut. Kemudian ini adalah media yang dia gunakan menggunakan foto. Nah, di sini ada cara untuk mengajak customer gimana caranya mereka supaya bisa membelinya. Nah, mereka bisa menggunakan WA atau menggunakan Tokopedia. Jadi ini salah satu contoh konten marketing yang dapat kita jadikan inspirasi. Selanjutnya untuk tugasnya itu kalian kerjakan secara kelompok. Tugasnya adalah membuat rancangan konten marketing untuk produk kalian. Produknya ini adalah produk yang kalian presentasikan kemarin untuk membantu para UMKM dalam memasarkan produk. Oke. Nanti untuk pengumpulannya ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.